Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 secara daring ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pula, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, agar pembelajaran kita kali ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat buat kehidupan kita. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kondisi alam Indonesia, yakni mengenai sumber daya alam, flora dan fauna di Indonesia ya. Nah, kompetensi dasar kita kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1, yakni memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri flora dan fauna di Indonesia. Dan yang keempat, mendeskripsikan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang luas ya. Kemudian hutannya juga luas, lautannya juga luas. Bahkan Indonesia kan merupakan negara kepulauan ya. Nah, itu berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah daratan dan lautan ya. Nah, wilayah daratan Indonesia ini luas, tetapi lebih luas lagi lautan. Nah, meskipun demikian ya, wilayah Indonesia yang luas ini ya, yang tadi memiliki hutan yang luas ya, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ini menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia ini memiliki atau menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Brasil dan Zaire ya. Nah, ini berarti bahwa peringkat ke-1 yang memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar adalah Brasil, yang kedua adalah Zaire, dan yang ketiga adalah Indonesia. Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini ya, tadi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu kemudian kita bagi menjadi 3 wilayah atau 3 zona. Nah, zona yang pertama adalah zona Asiatis yang terdapat di paparan Sunda atau dangkalan Sunda, yaitu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, mengapa dikatakan zona Asiatis? Hal ini karena pulau-pulau tersebut tadinya merupakan satu daratan dengan benua Asia ya, maka dikatakanlah zona Asiatis. Hal ini menyebabkan flora dan fauna yang ada di zona Asiatis memiliki persamaan dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah flora dan fauna zona Australis ya. Yang kedua di Australis atau yang terdapat di dangkalan Sahul, yaitu meliputi Papua dan sekitarnya. Nah, kenapa ini dikatakan zona Australis? Hal ini terjadi karena Papua dan sekitarnya dulu itu bersatu, merupakan sebuah daratan dengan benua Australia. Oleh karena itu, flora dan fauna yang ada di zona Australis memiliki persamaan dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia ya. Nah, yang ketiga itu adalah zona peralihan. Zona peralihan ini adalah berada di tengah-tengah. Kalau tadi zona Asiatis ada di dangkalan Sunda,
Nah, kemudian zona australis ada di dangkalan Sahul, maka zona peralihan ini ada di tengah-tengah, yaitu meliputi Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Nah, untuk flora dan fauna yang ada di peralihan ini tidak memiliki persamaan dengan wilayah manapun. Oleh karena itu, flora dan fauna yang ada di peralihan ini merupakan flora dan fauna ciri khas Indonesia ya, yang tidak ada di daerah manapun. Itu keistimewaan dari flora dan fauna yang ada di zona peralihan. Nah, dari pembagian itu tadi kan berarti kalau kita urut dari barat, yang pertama zona Asiatis. Kemudian di tengah ada zona peralihan, dan yang sebelah timur itu adalah zona Australis ya. Nah, zona Asiatis dengan zona peralihan ini dipisahkan oleh sebuah garis yang disebut dengan garis Wallace. Sementara peralihan dengan Australis itu dipisahkan oleh sebuah garis yang disebut dengan garis Weber ya, itu. Nah, kemudian dari tiap-tiap flora dan fauna yang ada di wilayah-wilayah tersebut itu memiliki ciri-ciri atau memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat floranya dulu ya. Kita bandingkan flora yang ada di zona Asiatis atau Indonesia Barat dengan flora yang ada di wilayah zona Australis atau di wilayah Indonesia Timur ya. Nah, di Indonesia Barat itu jenis floranya adalah banyak jenis meranti. Sementara di Indonesia Timur jenis meranti itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua, di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan ya, Sementara di Indonesia Timur atau di zona Australis itu tidak terdapat berbagai jenis rotan ya. Nah, yang ketiga, di Indonesia Barat atau di zona Asiatis tidak terdapat hutan kayu putih. Sebaliknya, di Indonesia Timur, di zona Australis itu terdapat hutan kayu putih yang banyak ya. Nah, yang keempat, di Asiatis itu jenis tumbuhan matoa tahu ya, matoa. Nah, itu sedikit. Sementara di Australis itu tumbuhan matoa banyak. Oleh karena itu matoa kan biasa dikatakan sebagai buah khas Papua ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis tumbuhan sagu. Jenis tumbuhan sagu kalau di Asiatis itu sedikit, sedangkan di timur, di Australis itu banyak terdapat tanaman sagu. Sampai-sampai di Papua itu kan makanan pokoknya juga sagu ya. Dan yang terakhir, di Asiatis itu terdapat berbagai jenis nangka ya, kita tahu di kita banyak nangka. Sementara di Australis itu tidak terdapat jenis nangka ya. Nah, ini kita lihat jenis-jenis flora Asiatis ya. Nah, berikutnya selain flora tadi ada lagi fauna atau hewan ya, hewan. Nah, untuk persebaran fauna ini ya, tadi Asiatis itu kan meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali ya. Nah, faunanya diantaranya adalah gajah, kemudian harimau, ada badak ya, ada anjing hutan, musang dan juga binatang-binatang yang lain. Sementara di Australis itu atau Papua dan sekitarnya ya, banyak terdapat fauna atau hewan, burung-burung terutama ada cendrawasih, ada merak, ada kasuari dan juga ada kanguru ya. Nah, ini. Nah, kita tahu kanguru itu adalah binatang berkantung ya, yang sama dengan atau merupakan binatang khas Australia ya. Dan fauna di peralihan ini yang terdapat di daerah persebaran Pulau Lombok, Sumba dan Sumbawa serta Sulawesi ya. Ini binatangnya diantaranya ada babi rusa, ada anoa, ada komodo dan ada kuskus ya. Nah, berikutnya kalau tadi kita bahas tentang karakteristik flora ya, sekarang kita bahas tentang karakteristik fauna ya, faunanya. Fauna Asiatis dengan fauna Australis juga memiliki perbedaan. Kita lihat di sini yang pertama perbedaannya ya, atau karakteristiknya. Yang pertama untuk fauna Asiatis
yaitu merupakan binatang menyusui yang bertubuh besar. Binatang menyusui bertubuh besar, sedangkan fauna asiatis itu binatang menyusui bertubuh kecil, ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, di asiatis terdapat banyak jenis kera, sementara di australis itu tidak terdapat banyak jenis kera, ya. Yang ketiga, burung berwarna sedikit di asiatis, sedangkan di australis banyak terdapat jenis burung berwarna. Ya, seperti kita ketahui ada burung merak, burung kasuari, ya. Itu kan jenis-jenis burung yang memiliki bulu yang indah yang berwarna, ya. Nah, kemudian karakteristik yang keempat, di asiatis jenis ikan, ya, jenis ikan air tawar itu banyak, sedangkan di australis jenis ikan air tawar itu sedikit. Dan yang kelima, fauna di asiatis adalah merupakan binatang berkantung itu sedikit. Jadi di asiatis binatang berkantung itu sedikit, sedangkan di australis itu jenis binatang berkantung banyak, ya. Nah, itu. Nah, ini adalah fauna di asiatis, ya. Kemudian ini fauna peralihan. Kemudian ini adalah jenis-jenis fauna australis, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire, ya. Yang kedua, flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah asiatis, peralihan, dan australis. Kemudian yang ketiga, setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dan yang keempat, manfaat flora dan fauna yaitu sebagai pendukung kehidupan manusia, ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran kita kali ini, maka di sini saya akan memberikan tugas, ya, yaitu yang pertama, tolong dijawab, ya. Mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki peringkat ketiga di dunia? Kemudian yang kedua, sebutkan pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, tolong jelaskan perbedaan atau karakteristik flora dan fauna asiatis dan australis. Dan yang keempat, apa manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.